sekarang saja kita sudah kekurangan guru, apalagi kemudian honor daerah juga dihilangkan. Iya. Sudah lebih berapa tahun terakhir ini ya, pertumbuhan PNS kita juga minus. Kami di Komisi 1 menyebutnya minus growth. Tahun kita pensiun PNS di Kota Padang ini lebih kurang 500 atau 400 sampai 500 orang. Penambahan PNS Kota Padang itu boleh dikatakan tidak lebih dari 100. Jadi ada minusnya luar biasa setiap tahun. Penambahannya tidak ada atau nyaris sedikit. Ya. Nah, ini kan memperhatikan antara PNS itu minus growth, honor daerah kemudian ditiadakan, ya berbahaya bagi layanan publik, baik pada momen reses, momen musrembang, atau ketika diundang dalam pertemuan-pertemuan masyarakat lainnya. Ya. Ada satu mindset yang ingin saya sampaikan pada masyarakat, bahwa kami di PKS ini ingin menjadi mitranya masyarakat. Kami ingin hadir di masyarakat itu bukan hanya saat pemilu. Oh iya, iya. Kami ingin hadir di masyarakat itu setiap tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi kita pada segmen Kepoin, Kenal Politik Intensif. Pada program ini, kita akan mengenal anggota legislatif PKS secara intensif. Dan di sini kita akan belajar banyak tentang hal-hal politik dan kebijakan-kebijakan politik lainnya bersama anggota legislatif PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Baik, pada kesempatan kali ini kita mendatangkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang, yakni Haji Junaidi Henry ST, yang mana beliau tempat tanggal lahir beliau di Padang 26 Juni tahun 1972. Pendidikan terakhir beliau yakni S1 Arsitektur. Asal atau suku beliau yakni dari Padang Pariaman dan suku Piliang. Pengalaman organisasi beliau yakni yang pertama Bendahara Umum DPD PKS Kota Padang, yang kedua yakni sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang, yang ketiga yakni Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang, selanjutnya sebagai anggota DPRD 2014 hingga 2019 Dapil 5 Padang. Nah, penasaran tentang beliau? Beliau banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah beliau ambil, beliau perjuangkan. Mari kita sambut narasumber kita, yakni Ustadz Junaidi Henry. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang tentang politik, Ustadz. Harapannya nanti bisa para pemirsa dan juga khususnya anak muda agar bisa melek tentang politik nih, Ustadz. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Ustadz, ada pertanyaan yang terbesit nih, Ustadz. Ustadz kan pendidikan terakhirnya S1 arsitektur nih, Ustadz. Nah, kenapa bisa sampai di politik, Ustadz? Bisa diceritakan dulu, Ustadz, kenapa bisa sampai di politik, Ustadz? Boleh, silakan, Ustadz. Oke. Baik, terima kasih. Saya alumnus S1 Arsitektur Universitas Bung Hatta. Oh, Bung Hatta, Ustadz. Jadi di samping kuliah saya juga aktif di masjid kampus. Ya. Dan setelah selesai kuliah, kemudian aktif di kegiatan partai politik. Pada waktu itu namanya Partai Keadilan. Belum pakai sejahtera ya, Ustadz, ya? Belum. Arsitektur itu mengajarkan kepada saya atau kepada yang bergelut di dunia arsitektur, ilmu tentang perencanaan. Dan ilmu tentang perencanaan itulah yang banyak terpakai di dunia kebijakan, khusus di legislatif. Apakah itu perencanaan pembangunan daerah, perkotaan, pemukiman, termasuk juga perencanaan keuangan. Dasar-dasar ilmu perencanaan itu secara umum hampir sama. Jadi itu memberikan semacam guiding kepada saya bagaimana bekerja itu sesuai dengan rencana, terukur, tepat, dan terus. Jadi sangat besar pengaruh ilmu arsitektur dalam mengarahkan kinerja saya di DPRD atau selaku legislator.
Iya, iya, iya. Berarti memang tetap terpakai ya, Ustaz ya, walaupun sebagai arsitektur, S1-nya arsitektur, tapi tetap terpakai dalam berpolitik ya, Ustaz ya. Ini dalam perencanaan gitu ya, Ustaz ya. Ada satu komisi di DPRD itu membutuhkan orang yang minimal paham tentang perencanaan, komisi 3. Mitra kerjanya itu Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mitra kerjanya itu Dinas Perkim, Perumahan Pemukiman, yang itu mitra kerjanya juga adalah para arsitek dan para sarjana-sarjana teknik. Di komisi 3 juga ada Dinas PUPR, ya, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Itu juga berkaitan dengan masalah teknik dan juga perencanaan. Jadi nyambung dengan kapasitas saya selaku alumnus arsitektur. Berarti insya Allah tidak salah jalan ya, Ustaz? Salah enggak. Insya Allah sudah berada di jalan. Ilmu di perguruan tinggi di dunia politik. Insya Allah sudah berada di jalan yang benar ya, Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Baik, Ustaz, Ana lihat-lihat di sosial media Ustaz. By the way, teman-teman sekalian, sosial media Ustaz Junaidi, yakni bisa teman-teman ikuti di, kalau Facebook apa nama? Junaidi Henry juga. Junaidi Henry Ustaz ya. Kalau di Instagram Ustaz? Itu juga. Itu juga Ustaz ya. Junaidi DJ Junaidi _Henry. Jangan lupa di follow ya. Baik, selanjutnya Ustaz, Ana lihat di sosial media Ustaz itu ada beberapa aspirasi yang sudah terrealisasi ya Ustaz ya. Salah satunya Ana lihat itu tentang irigasi ya Ustaz ya. Yang bukan drainase. Drainase. Iya itu. Itu memang sudah sedari lama itu masyarakat meminta untuk itu Ustaz, untuk diwujudkan atau direalisasikan gitu Ustaz. Boleh diceritakan Ustaz? Baik. Jadi yang salah satu kinerja yang ingin kami tampilkan di masyarakat khusus Dapil 6 adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Padang. Saya selaku legislator dari daerah pemilihan 5, kalau sekarang daerah pemilihan 6. Oh ya. Ya. Dan salah satu kecamatan itu Kecamatan Nanggalo, dan salah satu daerah yang rawan banjir itu di seputaran Pulau Gadang, Kurau kalau di Nanggalo. Jadi kita mempelajari apa sebenarnya permasalahan banjir di sana. Kemudian kita menemukan berbagai macam solusi, salah satunya menyelesaikan drainase besar di kelurahan tersebut, sehingga alhamdulillah kemudian ini bisa mengurangi risiko banjir di kawasan Surogadang dan sekitarnya. Itulah yang kemudian kita publis sebagai bentuk kinerja pertanggungjawaban politik, bahwa ketika saya selaku anggota legislatif ya sudah menyelesaikan kinerja pada poin penyelesaian masalah banjir di Kelurahan Surogadang, di kelurahan sekitarnya seperti Kurau dan Kurau Pagang begitu. Itu masalahnya itu biasanya pada penyempitan sungai atau bagaimana itu Ustaz? Atau pendangkalan sungai itu apa masalah utama sehingga perlu diperbaiki drainasenya itu Ustaz? Jadi Surogadang ini dia ada di dekat Sungai Batangkuran. Di belakang juga ada sungai yang kemudian bermuara ke yang sungai di belakang TPU Tunggul Hitam. Semestinya dekat sungai ini kan pembuangan airnya cepat. Jadi banyak sumbatan-sumbatan. Saya buka dulu sumbatan yang drainase besar. Dan alhamdulillah di Prode ini ada banyak sekali drainase besar yang bisa kita buka. Baik drainase di Komplek Wirasakti, drainase di Komplek Promnas, drainase di Komplek Wisma Indah, drainase di perumahan di RW 3, sehingga kemudian ini terbuka jalannya keluar. Setelah itu baru kita masuk tahap kedua, menyelesaikan drainase lingkungan, sehingga air dari lingkungan tersebut mengalir ke drainase yang besar. Setelah itu dia mengalir ke sungai. Alhamdulillah sekarang di kawasan Perumnas, Wisma Indah dan sekitarnya, kalau dulu banjirnya cukup sangat memprihatinkan, sekarang kalau ada banjir airnya cepat mengalir. Kalau dulu banjir itu bisa sampai sepinggang, selutut atau gimana kalau dulu? Bisa sampai selutut. Selutut ya, San. Kalau sekarang udah aman, San. Dia belum bisa menyelesaikan seluruhnya, tapi air cepat bergerak ke hilir begitu. Lebih cepat bergerak ke itu ya, San. Oh, oke, San. Nah, Ustadz, pada acara-acara reses ini turun ke masyarakat gitu, Ustadz. Biasanya masyarakat itu minta apa biasanya, Ustadz? Biasanya minta ke Ustadz biasanya. Permintaannya jadi apa biasanya? Kalau saya turun ke masyarakat, dulu saya kan ketua pimpinan Komisi 3. Sekarang saya ketua Komisi 1. Jadi suasananya masih seperti suasana ketika saya pimpinan Komisi 3. Komisi 3 itu masyarakat itu ya banyak bertanya tentang masalah infrastruktur.
Pengelolaan drainase kita itu sudah 40-50 tahun sudah tidak dikelola lagi dengan baik. Drainase di pemukiman, ya, sehingga itu perlu pembenahan, sehingga aspirasi inilah yang paling banyak masuk ke saya. Kemudian sudah sejak lama pemerintah tidak lagi memperbaiki jalan-jalan lingkungan, ya, sehingga kemudian ini juga banyak sampai ke kita. Komplek-komplek Perumnas, tidak hanya di Perumnas Keba ya, Perumnas Air Tawar dan segala macam itu, jalan-jalannya sudah banyak yang perlu direvitalisasi lagi, diperbaiki lagi, jadi betonisasi, perbaikan drainase, ini yang paling dominan masuk ke saya. Sehingga kebanyakan aspirasi masyarakat yang saya perjuangkan ya sektor ini, infrastruktur, dan kebetulan juga bersama dengan bidang saya di teknik ya. Oh iya, sesuai sebenarnya. Iya, begitu. Iya. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, boleh diceritakan, Ustaz, mana barangkali banyak di antara kita yang masih kurang informasi terkait apa saja track record atau pencapaian Ustaz selama berada di fraksi PKS ini, Ustaz. Maksudnya berada di komisi berapa tadi, Ustaz? Sekarang 1. Komisi 1 ya, Ustaz ya. Tentang apa itu, Ustaz? Baik. Kalau di komisi 1, kebetulan saya baru setahun di sana. Oh iya. Dimutasi dari komisi 3 ke komisi 1. Yang mitra kerjanya juga berbeda. Komisi 1 ini banyak urusan pemerintahan. Salah satu isu yang menjadi perhatian fokus utama komisi 1 saat sekarang adalah masalah rencana penghapusan honor daerah oleh pemerintah pusat di bulan Oktober tahun 2023 ini. Sehingga di bulan November sudah tidak ada lagi honor daerah di Kota Padang, bukan hanya Kota Padang, seluruh Indonesia. Nah, permasalahannya Kota Padang ini memiliki tenaga honor daerah itu non-PNS maksudnya hampir 7.000. Banyak. Persisnya 2.980 tenaga kerja non-PNS ya, yang semuanya itu harus segera di P3K kan. Nah, cuma Kota Padang tahun 2022 kemarin itu gagal mendapatkan P3K karena kelalaian dalam mengisi formasi. Sehingga kemudian 7.000, hampir 7.000 tenaga honor ini kita sedang berusaha bagaimana mereka ini bisa migrasi ke P3K. Sampai saat sekarang kita memiliki formasi 3.000 yang sebentar lagi akan diperlukan oleh tenaga-tenaga honor dan juga tenaga-tenaga baru yang menjadi PNS atau P3K. Ya, ini jadi fokus perhatian Komisi 1 saat sekarang, sehingga kegalauan, kekhawatiran dari honor-honor daerah baik di dinas-dinas maupun di guru, tenaga kesehatan, di semua tempat ya, di OPD yang ada di Kota Padang itu mudah-mudahan bisa terjawab sebelum Oktober tahun 2023. Amin. Tentu ini juga tidak hanya kita berharap dari perhatian dari DPRD dan pemerintah kota, tapi juga kejelasan dari pemerintah pusat dalam rangka mencari keluar, karena ini adalah imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang menghendaki penghapusan tenaga pegawai non PNS se-Indonesia. Itu yang fokus di Komisi 1. Kalau saya selaku anggota perwakilan masyarakat di Dapil 5, dia Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, fokus saya itu memang masalah banjir. Masalah banjir, karena saya melihat permasalahan seperti itu. Ketika saya turun ke Lapai, Kampung Lapai, Kelurahan Kampung Lapai di Nanggalo, yaitu kalau hujan deras, intensitasnya tinggi, dalam waktu yang cukup lama, lebih dari sejam, kemudian pasang air laut juga naik, maka kita menyaksikan Lapai itu tidak akan bergerak airnya. Ada banjir luar biasa di bagian belakangnya itu. Bisa sepinggang, bisa sedada, bisa banjir yang luar biasa. Karena air dari Lapai itu tertahan masuk ke Batang Peranji. Ya, ini permasalahan yang berat ya. Di Nanggalo juga seperti itu. Ya, banjir ini jadi begitu juga di Ale Parakopi dan seterusnya. Jadi ini jadi fokus saya dalam menyelesaikan permasalahan banjir ini. Salah satunya dengan mempelajari bagaimana grand design pengelolaan banjir di setiap kelurahan ini, dan kaitan antara kelurahan ini dengan kelurahan sekelilingnya. Dan tentu ini tidak bisa diselesaikan oleh anggota dewan sendiri. Iya, betul. Harus diselesaikan oleh pemerintah kota, tapi saya selalu berdiskusi dengan OPD terkait, tentu dalam hal ini dari Dinas PU dan kemudian juga Dinas Perkim, bagaimana usulan-usulan dari masyarakat ini bisa diterima jadi sebuah kegiatan. Alhamdulillah kalau Nanggalo itu sudah mulai berkurang ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, titik-titik sumbatan air itu 90% sudah selesai dalam periode ini. Mudah-mudahan periode depan itu bisa dilanjutkan dengan penyelesaian drainase lingkungan, sehingga kalau kita perbaiki drainase lingkungan, airnya mengalir ke drainase yang besar di luar. Lapai ini yang belum selesai, karena sepertinya ada banyak permasalahan teknis di sana yang harus dituntaskan oleh pemerintah, termasuk permasalahan tanah, sehingga kita bisa menyelesaikan pembuatan drainase besar di Jalan Juni Anwar, sehingga kemudian air juga bisa dialirkan ke Batang Kuranji. Ditambah lagi rencana
air harus ditampung dulu di situ, kemudian langsung dibuang ke sungai dan seterusnya, semacam konsep pengadilan banjir yang jelas lah bagi pemerintah kota menyelesaikan permasalahan banjir di Lapai pada khususnya. Begitu. Masya Allah. Cukup rumit juga ya, Ustaz, ya. Untuk penyelesaian masalah banjir aja itu segitu rumitnya, Ustaz, ya. Dan tidak hanya bisa hanya satu orang anggota dewan untuk bisa menyelesaikan semuanya, tidak bisa. Harus Ustaz, ya. berkolaborasi. Butuh butuh bantuan dari yang lain, Ustaz, ya. Iyalah. Dari pemerintahan kota. Dan Pemerintah yang lain, kota Ustaz. sendiri tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kalau pemerintah kota tidak begitu kuat melakukan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Saya contoh kasus saja Lapai contohnya. Lapai itu karena air tergenang tertahan, kalau air sungai Batang Kuranji besar, maka semestinya pemerintah itu mendesain sebuah waduk atau situ di pinggiran Batang Kuranji atau di belakang Kampung Lapai tersebut, sehingga air dari darat ditampung dulu di sana. Ketika sungai turun maka kemudian dibuang. Kalau tidak, air akan tertahan di rumah-rumah masyarakat. Itu banjirnya luar biasa di sana. Itu menyebabkan banjir gitu ya. Kalau warga Lapai udah tahu tuh, mulai dari kantor lurah sampai ke Batang Kuranji itu sampai sedada, bahkan mungkin lebih dari tinggi orang dewasa. Kalau di Jandi Anwar kan cuma jalannya saja, itu pun sudah luar biasa ya. Iya, betul. Jadi harus ada konsep yang jelas di sana, dan konsep itu harus diperjuangkan sampai ke provinsi dan ke pemerintah pusat. Kalau kolaborasi antara kota, provinsi dan pusat ini tidak maksimal dengan pemerintah kota, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ini satu titik baru di Lapai. Alai Parakopi itu, Alai Ampang tersebut, kalau tidak kita selesaikan juga di daerah hilirnya, di belakang Pangeran juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah banjirnya. Jadi harus kolaborasi yang besar. Iya. Kepala daerah harus punya mindset, visi yang jelas untuk menyelesaikan banjir. Kalau tidak, kita hanya menyelesaikan masalah-masalah cabang, tidak menyelesaikan masalah utamanya. Jadi memang harus dari hilirnya gitu ya, Ustaz, ya. Iya. Dari hulu ke hilir ya, Ustaz. Ya, komprehensif lah. Komprehensif, Ustaz. Iya. Ustaz, kita balik ke yang itu tadi, Ustaz, yang guru honorer tadi. Yang kita berharapnya bisa segera dijadikan mereka itu jadi guru PNS ya, PNS atau PPK gitu, Ustaz, P3K ya, Ustaz, ya. Itu memang sedari pemerintah pusat gitu ya, Ustaz, ya, untuk mau menghapuskan untuk guru honorer itu ya, Ustaz, ya. Itu kalau Ustaz, apa yang bisa dilakukan, atau apa yang telah Ustaz lakukan untuk memperjuangkan nasib-nasib yang para guru honorer itu, Ustaz? Jadi setelah saya dipindah Komisi 1, kemudian dipilih menjadi ketua Komisi 1, seminggu setelah dilantik jadi ketua Komisi 1, saya langsung menerima demonstrasi dari para guru. Saya belum tahu petanya ini apa yang terjadi. Karena baru dilantik ini, kita belum pelajari secara utuh. Sudah di demo. Tupoksi Komisi 1 ini. Guru-guru non PNS datang ke DPRD, kita terima langsung di lantai 2 DPRD. Mereka menyampaikan aspirasinya sambil berurai air mata, sambil menangis segala macam. Nasib mereka yang akan segera di top di bulan Oktober. Kemudian mereka juga tidak ditampung aspirasinya oleh pemerintah kota pada waktu itu dengan tidak mengisi formasi. Sebenarnya tahun 2022 itu kita punya jatah meluluskan 1.216 banyak ya, guru yang sudah lulus oleh seleksi pemerintah pusat, tapi tidak diberikan formasi oleh pemerintah daerah, Pemko Padang, sehingga kemudian mereka batal dilantik. Sehingga Kota Padang guru itu paling-paling punya P3K belum sampai 500 orang. Kita bisa bayangkan satu SD itu kalau seandainya kita anggap ada 6 guru yang mengajar di sana, maka paling-paling yang PNS itu ada 3 atau 2. Itu pun satu kepala sekolah. 3 atau 4 satu kepala sekolah. Sisa itu guru honor daerah. Kalau guru honor daerah ini tidak ada lagi, siapa yang mengajar di sekolah dasar? Lalu lagi kita bercerita tentang masalah SMP. Jadi kemudian kami di Komisi 1 itu memandang ini permasalahan krusial dan masalah penting. Dan kita membahas itu secara intens dan ketat dengan dinas terkait, tentu BKPSDM, kemudian dinas pendidikan, kemudian juga bagian keuangan. Kita meminta ada kesudahan pemerintah kota. Alhamdulillah di tahun 2023 ini pemerintah kota sudah mengisi 3.000 formasi. Mayoritas itu untuk guru dan nakes, tenaga kesehatan, sisanya tenaga teknis. Nah, kita berharap katanya nanti akan ada seleksi ujian. Ini urusannya teknis, sangat teknis. Yang penting kita berharap ada sekitar 1.000-an lebih guru yang akan hadir di Kota Padang menggantikan guru honor daerah tadi itu. Ada sekian ya juga tenaga kesehatan, karena guru dan tenaga kesehatan ini tidak boleh kurang. Kalau kurang ini lumpuh layanan masyarakat. Betul. Ya. Kemudian ada sekitar ratusan tenaga teknis administrasi.
Yang jadi masalah kita selanjutnya saat sekarang ini adalah tenaga teknis dan administrasi. Karena ini saya lihat dari pemerintah pusat sendiri belum begitu fokus ke sini. Fokusnya ke nakes dan guru tanpa Satpol PP. Ya. Banyak tenaga teknis administrasi kita, honor-honor daerah kita itu di kantor lurah, kantor camat, di kantor-kantor dinas terkait. Ya. Apakah itu ya sesuai dengan topoksi dinas masing-masing. Dan sampai sekarang nasibnya belum jelas. Solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat itu hanyalah outsourcing. Outsourcing tidak untuk semua tenaga teknis. Ya, tidak mungkin honor daerah di kantor camat atau kantor lurah itu outsourcing, tidak mungkin. Tapi kalau tenaga kebersihan, tenaga security, tenaga apa lagi, mungkin bisa outsourcing. Ya, tapi kalau tenaga teknis administrasi tidak mungkin di outsourcing kan. Dan ini kita sedang mencoba berdiskusi dengan pemerintah kota bagaimana solusi bagi tenaga teknis atau administrasi di OPD-OPD ini. Ya, walaupun kita coba juga memahami apa dasar pemerintah pusat menghilangkan honor daerah untuk melihat merasionalisasi lagi kapasitas ya honor daerah ya, karena mungkin menurut pemerintah pusat honor daerah ini ada yang baik kualitasnya, ada yang mungkin tidak memenuhi syarat kualitasnya dan ingin dirasionalisasi, ya kita setuju saja. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana nasib mereka setelah itu, karena saat sekarang sendiri kondisi ekonomi kita tidaklah baik-baik saat sekarang. Ya, angka pengangguran sangat tinggi, ya angka kemiskinan sangat tinggi. Jadi kalau ini juga tidak ada kejelasan akan menjadi masalah lagi bagi mereka. Ya, solusi ini yang sekarang jadi concern kami di Komisi 1. Ya. Nah, Ustadz, sembari Ustadz memperjuangkan untuk hal yang tadi terkait guru honorer tadi, sekiranya memang pemerintah pusat nanti bersikeras untuk menetapkan untuk penghapusan guru honorer, kira-kira apa dampaknya terhadap dunia pendidikan ataupun kesehatan itu, Ustadz? Khususnya di Kota Padang gitu, Ustadz. Apa kira-kira dampak atau efeknya gitu, Ustadz, yang akan dimunculkan dari kebijakan tersebut, Ustadz? Kalau pemerintah pusat tetap ingin menghapusnya, kalau menurut saya jalan keluarnya harus merubah undang-undang ASN itu. Karena kuncinya di situ. Dan itu tentu bukan hanya kerja pemerintah pusat, tapi juga DPR RI. Kalau seandainya tetap juga dilaksanakan, tentu harus dilakukan antisipasi yang jelas dan terukur sampai menjelang Oktober. Kalau tidak, berbahaya bagi dunia pendidikan kita. Berbahaya juga bagi dunia kesehatan kita. Betul. Sekarang saja kita sudah kekurangan guru. Apalagi kemudian honor daerah juga dihilangkan. Sudah lebih berapa tahun terakhir ini ya, pertumbuhan PNS kita juga minus. Kami di Komisi 1 menyebutnya minus growth. Tahun kita pensiun PNS di Kota Padang ini lebih kurang 500 atau 400 sampai 500 orang. Penambahan PNS Kota Padang itu boleh dikatakan tidak lebih dari 100. Jadi ada minusnya luar biasa setiap tahun. Penambahannya tidak ada atau nyaris sedikit. Ya. Ini kan memperhatikan antara PNS itu minus growth, honor daerah kemudian ditiadakan, ya berbahaya bagi layanan publik. Layanan publik tidak hanya di sekolah dan di rumah sakit, juga layanan publik yang lain di kantor camat dan kantor lurah. Nah, kan kadang seperti ini, Ustadz, para guru honorer ini kan sebenarnya mereka sebenarnya juga tidak ingin selamanya jadi guru honorer, Ustadz. Pasti mereka ingin jadi guru P3K ataupun PNS gitu, Ustadz ya. Nah, hanya saja kan Pak, kadang seleksinya itu yang kadang mereka sering tidak lolos karena seleksinya mungkin dirasa sulit atau semacamnya gitu, Ustadz. Nah, kan kita juga juga tahu bahwa tenaga honorer kita kan rasanya tidak semuanya kualitasnya sangat bagus. Pasti ada juga yang kualitasnya berada di garis standar gitu, Ustadz. Nah, sedangkan tadi kita tahu bahwasanya pada bulan Oktober ini dicanangkan untuk guru honorer itu dihapuskan gitu, Ustadz. Nah, tadi kan sudah Ustadz sampaikan juga terkait kondisinya jika pemerintah pusat itu jika tetap menghapuskan guru honorer gitu, Ustadz. Nah, sedangkan yang seperti tadi kemampuan para guru honorer untuk menjadi status P3K ataupun PNS tidak mampu, maksudnya masih kurang kemampuannya untuk mencapai status itu. Kira-kira apa jalan atau solusi untuk para guru honorer yang berada di status ini gitu, Ustadz? Yang rasanya kalau mau pindah ke P3K susah karena tesnya, jika tetap bertahan rasanya akan dihapuskan oleh pemerintah pusat. Itu gimana kira-kira boleh pencerahannya, Ustadz? Gimana? Jadi yang dihapuskan itu bukan hanya guru honorer, semua honorer. Oh, semua honorer, Ustadz, ya? Honorer di tenaga kesehatan juga. Tidak hanya pendidikan, seluruhnya. Gitu, ya. Yang jelas mereka tentu harus berjuang untuk mendapatkan P3K. Iya, ataupun PNS. Pegawai dengan perjanjian kerja. Ya. P3K ini
eh, apa namanya, penggajiannya jauh lebih baik dibandingkan tenaga honor. Kalau tenaga honor ini kalau di Padang kisaran 1,5 atau 1/4 per bulan. 1.500.000 per jam atau 50.000 per jam. Dikali ada rentang waktunya. Ini dibahas di Komisi 4. Saya tidak tahu betul detail ini. Ya kira-kira 1,5 juta per bulan honor daerah kita. Ya, ketika mereka masuk ke P3K, maka yang kita desain di Badan Anggaran, kebetulan saya juga di Badan Anggaran, itu lebih kurang 4,5 juta per bulan. 4,5 juta. Jadi mereka didorong sana. Memang salah satu tujuannya kita pemerintah pusat ingin menyeleksi tenaga honor ini yang berkualitas, kemudian apa namanya itu gajinya juga diberikan lebih baik dibandingkan ketika honor gitu. Ketika honor. Iya, iya. Nah, begitu. Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Ini yang sekarang menjadi pembicaraan kita di Komisi 1 ya, bahkan sampai ke Badan Anggaran ya. Iya, iya. Kita bukan hanya bukan hanya Komisi 1, pemerintah juga sedang memikirkan ini. Karena ini kebijakan harus dilaksanakan. Kebijakan ini sejak 4 tahun yang lewat lagi. Cuma baru sekarang kita seperti terbangun untuk menyelesaikannya. Harusnya kan sudah diselesaikan bertahap. Tiap tahun. Gitu. Berprogres itu ya, Ustaz? Iya. Bagi tenaga-tenaga yang lain, seperti tenaga kebersihan, dia bisa menjadi outsourcing. Konsepnya outsourcing, jadi bekerja pada satu perusahaan kebersihan, maka dia jadi tenaga outsourcing di sana. Bagi security yang menjaga kantor-kantor pemerintah, maka dia juga outsourcing di kantor-kantor security. Jadi dia digaji di sana. Jadi ada semacam rekanannya pemerintah, rekan itu yang menggaji mereka. Tapi tenaga teknis administrasi, kita belum dapat jawaban sampai sekarang. Iya. Jadi memang diharapkan memang para honorer ini untuk bisa meningkatkan kualitasnya gitu ya, Ustaz ya. Yeah. Agar nanti bisa lulus P3K ataupun jadi berubah status jadi PNS gitu ya, Ustaz ya. Agar lebih sejahtera dibandingkan sebagai honorer gitu ya, Ustaz ya. Oh, oke, Ustaz. Nah, Ustaz, ini Ustaz. Ketika Ustadz turun ke masyarakat, pengalaman atau hal yang paling membekas ketika Ustadz turun pengalaman itu apa gitu, Ustadz? Maksudnya kan mana tahu entah ada warga yang terharu ataupun seperti apa gitu, Ustadz, pengalaman Ustadz ketika turun ke masyarakat yang paling berkesan gitu, Ustadz, ketika turun ke masyarakat gitu, Ustadz. Boleh diceritakan, Ustadz? Jadi, baik. Saya ketika bertemu dengan masyarakat, baik pada momen reses, momen musrembang, atau ketika diundang dalam pertemuan-pertemuan masyarakat lainnya, ada satu mindset yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa kami di PKS ini ingin menjadi mitranya masyarakat. Kami ingin hadir di masyarakat itu bukan hanya saat pemilu. Oh iya. Kami ingin hadir di masyarakat itu setiap tahun. Oleh karena itu, tentu kami ingin menjadi mitra masyarakat. Masyarakat itu kemudian kita juga ingin mereka itu merasakan apa sebenarnya makna demokrasi. Ketika dia memilih perwakilannya di DPRD atau di lembaga-lembaga parlemen, maka sebenarnya dia menitipkan kepentingannya kepada anggota legislatif tersebut. Dan kalau dia titipkan kepentingan pada anggota legislatif, maka semestinya terjadilah kemitraan. Jadi pemahaman ini yang kita coba samakan dengan masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan segala macam bentuk money politik dan segala macam menjelang pemilu datang menebarkan kebaikan, kemudian setelah itu 3-4 tahun menghilang. Tapi kita ingin menyampaikan, kami ingin hadir setiap tahun di sini. Bapak Ibu kebutuhannya apa yang ingin kami perjuangkan, tahun ini apa yang ingin kita perjuangkan, kita sepakati dengan masyarakat. Kita kumpulkan satu kelurahan atau satu RT, berapa RW, tahun ini apa yang ingin kami perjuangkan di sini. Ya kita ambil, sehingga kemudian kita terjalin komunikasi yang kondusif lah ya. Komunikasi yang hidup. Komunikasi yang tidak pragmatis. Nah ini betul-betul direspon luar biasa oleh masyarakat. Ya begitu. Iya. Nah, Ustadz, di tengah kesibukan Ustadz sebagai anggota legislatif gitu, Ustadz ya. Nah, bagaimana tips dan trik Ustadz untuk tetap bisa memenuhi kewajiban Ustadz sebagai anggota legislatif tanpa meninggalkan peran sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga gitu, Ustadz. Bagaimana cara Ustadz untuk bisa membagi waktu agar bisa berperan di semua hal tersebut, Ustadz? Boleh diceritakan, Ustadz? Baik.
Yang pertama keluarga sangat mendukung sekali apa yang saya lakukan. Apalagi dengan mindset seperti itu, inilah yang kita sebut sebagai mindset politik dakwah ya. Kita ingin berpolitik adalah berdakwah, sehingga mindset ini kemudian juga sama dengan yang istri dan keluarga, dan itu didorong luar biasa oleh keluarga. Anak-anak juga seperti itu. Kebetulan saya anak 4 orang, 1 orang sudah kuliah di Malaysia, Masya. 3 orang di pesantren semuanya, tidak ada yang di rumah. Pesantren mana itu Ustaz yang Islam Cendekia Boarding School. Ya, ada yang di SMP, ada yang di SMA berdua, SMP 1. Jadi apa namanya? Alhamdulillah ya, walaupun saya dengan kesibukan sangat tinggi, istri juga kesibukan sangat tinggi. Istri saya seorang staf pengajar di UMP, seorang dokter, jadi kalau dokter kesibukannya luar biasa lah. Ya. Di Fakultas MIPA ya, Ustaz? Fakultas MIPA, jurusan fisika. Tapi kami karena memiliki mindset yang sama, semangat yang sama, ya alhamdulillah. Jadi apa namanya, suasana keluarga yang luar biasa lah, yang mensupport aktivitas kita masing-masing, yang saling mendukung. Tidak hanya istri, tapi juga orang tua dan mertua. Gitu. Masya Allah. Berarti alhamdulillah ya Ustaz ya, keluarga bisa support ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, apa Ustaz, boleh di ini Ustaz, pesan dan kesan pesan untuk anak-anak muda di luar sana Ustaz, terkait politik, apakah harus anti dengan politik atau bagaimana? Ustaz, boleh Ustaz pesannya untuk anak muda Ustaz? Ya, di era sekarang dan ke depan ya. Kalau kita ingin berkontribusi dalam dunia politik, maka kita harus dekat dengan masyarakat. Kita harus bisa mencari poin-poin yang bisa membantu masyarakat. Bagi anak muda yang ingin terjun ke dunia politik, tidak hanya kapasitas berorganisasi yang diminta, tapi kapasitas berempati dengan permasalahan masyarakat. Jadi seorang politikus yang hebat dalam berorganisasi, tapi dia juga berempati, membumi dia di tengah masyarakatnya. Ya, oleh karena itu, khususnya pada anggota-anggota muda PKS ya, itu kita dorong untuk aktif dan terlibat di masyarakat, ya, terlibat di struktur terendah dari partai ini, sehingga kemudian ada satu komunikasi aktif dengan masyarakat tersebut, terlibat di RT RW, terlibat di majelis taklim masjid-masjid, terlibat di grup-grup senam, di grup-grup posyandu dan semacam, banyak sekali sarana-sarana di masyarakat. Kalau kita terlibat di situ, ya kita bisa merasakan denyut nadi permasalahan masyarakat, dan kemudian kita tahu apa yang akan kita perjuangkan, dan kita tahu prioritas mana yang akan kita dahulukan. Dan ketika kita menjadi seorang politikus yang kemudian matang juga di organisasi, kita bisa mengartikulasikan keinginan masyarakat tersebut di lembaga-lembaga pengambil kebijakan. Karena politik itu penting sekali untuk merubah ya sesuatu. Ya, dengan kebijakan banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, itulah intinya. Karena legislatif ini dia ada tempat membuat kebijakan. Apa kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak? Tergantung sejauh mana ketajaman anggota legislatif itu melihat permasalahan itu penting atau tidak bagi masyarakat. Begitu. Iya, Masya Allah. Berarti memang perlu anak muda sekarang berperan di masyarakat dan juga meningkatkan rasa empatinya kepada masyarakat gitu ya Ustaz ya. Keterlibatannya di masyarakat. Keterlibatannya kepada masyarakat juga, cara dia memandang suatu masalah, apakah itu memang masalah itu penting untuk diselesaikan atau tidak, begitu ya Ustaz ya. Prioritas penyelesaian masalah. Prioritas penyelesaian masalah gitu ya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Baik, boleh Ustaz closing statement untuk pada sesi pada kali ini Ustaz. Baik, ya, menjadi legislator ya, yang ideal itu menjadi legislator yang bersih. Ya. Tapi bersih itu tidak cukup. Dia juga harus peduli. Yang bersih belum tentu peduli. Untuk peduli itu dia memang harus berinteraksi dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Tapi ternyata itu tidak cukup. Dia juga harus perlu menjadi seorang yang profesional.
So, kalau tidak profesional, penyelesaian masalah masyarakat ini tidak tuntas. Jadilah seorang legislator yang bersih, peduli, dan profesional. Masya Allah. Baik, aplaus untuk Ustadz kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Semoga bincang-bincang kita pada kali ini dapat menginspirasi anak-anak muda sekalian dan juga pemirsa di rumah. Baik, Alhamdulillah sudah selesai bincang-bincang kita pada kali ini. Jangan lupa teman-teman sekalian, ikuti kita sosial media kita, ada di YouTube, PKS TV, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di TikTok juga, ada di Instagram juga. Jangan lupa di-follow untuk dapat update-update selanjutnya dari kita. Baik, fastabiqul khairat, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.